Duh ya, tapi gue kenapa gue yang nangis ya? Ya, tapi kan gue kan kemarin itu ya, gue kan mau lihat ya jamnya mereka tuh kayak gimana. Jadi gue tuh ngecekin YouTube-nya mereka. Kalian kan nonton cuma satu video ini ya. Gue nonton ya ampun sampai jam 4 ya. Cerita-cerita tentang gimana si Ical, perasaan Ical. Buset nih, hidung gue ada yang mau turun terus. Oke, teman-teman. Nyalain. Jadi benar-benar Yang mana, mengharukan banget ya perjuangannya Kak Conan. Kalau gitu, berhubung itu kita langsung panggil aja lah ya kedua orang tua Udah Conan. masuk. Terlalu dongak ya. Cek dulu bentar. Gue boleh ambil tisu bentar. Boleh. Bang Andri, Ya. Icel, tanya dulu dong. Sekarang ada di mana posisi? Udah di Jakarta? Masih atau di Bangkok kita. masih di Bangkok? Masih di Perkiraan Bangkok. kapan bisa pulang? Mudah-mudahan akhir tahun. Kalau bisa sih kita pengen akhir November, akhir Oktober. Akhir Oktober balik karena sekalian ngabisin kontrak di sini. Akhir bulan. Terus kalau Just tip buka nggak Ci Icel? mau just tip Enggak. apa? Nggak Ya, buka di sini teman-teman, tutup Jadi soalnya. gue tuh just tip bareng-bareng BTS sama si Calino dari Bangkok. Cuma sayang PPKM juga di Bangkok. Iya PPKM jadi nggak bisa just tip, maaf ya. Oke, mungkin sedikit ya kali ya sebelum kita ke sesi pertanyaan dengan Ko Andri. Background kok apa backgroundnya? Jadi kok bisa. Backgroundnya nggak sama-sama kalian. Saya soalnya nggak bisa pakai background yang sama. Oh iya betul banget ya, karena tadi agak lucu ya Ko Andri nih ya, luar biasa. Maksudnya apa pekerjaan gitu kok? Sebelum kesini saya ada bisnis lah kecil-kecilan, production, rumah produksi. Sekalian content creator juga di YouTube. Gitu. Nggak kecil lah, Dri. Dasar lo merendah. Nggak kecil lah. Sebutkan Kinski mereknya. Ya, jadi Andri Ganda ini itu salah satu founder dari Cameo Project ya. Cameo Project ini juga terkenal ya atas YouTube-nya ya. Gue kan ngikutin banget Cameo ya kan, dari zaman lo cuma terima-terima video-video gitu, tontonnya sekarang jadi content creator gitu. Dari wedding ya dulu ya Ki ya. Dari wedding dulu tuh, Andri tuh dulu video wedding tuh ya kan bareng. Nah, sama atlet Wing Chun ya. Atlet Wing Chun. Wing Chun lo bisa jadi Wing Chun atlet. tuh nggak ada kejuaraannya. Tapi guru gua itu dulu muridnya Ipman beneran. Serius, orang Hong Kong. Jadi lu tuh kayak cucu generasi Ipman ya. Betul. Nah, terus teman-teman kalau belum tahu nih, ketemu sama Michelle yang juga no play ya. Michelle itu semacam atlet wushu. No play. Ya, Bener nggak, Cal? atlet wushu Ya. waktu masih sekolah. Beneran ya? Iya. Aku kira Kinski tadi ngomong di chat tuh atlet wushu, Bener bercanda. tuh. Gue tuh Benar. selalu bilang sama orang-orang jangan macem-macem sama nih couple. Dua-duanya tuh atlet ini jago ini bunuh orang. Nggak bunuh orang. Belum bunuh lah, mencelakakan lo. Mencelakakan. Oke, nah by the way, Andri and Ical, thank you banget ya udah stay ya, sudah ikutan acara ini di kala Sama-sama. waktu yang sibuk harus ngurusin kis-kis juga segala macam, di Bangkok juga lagi PPKM. Hari ini itu banyak banget yang penasaran, Dri sama Cal, kayak istilahnya gimana sih kehidupan kalian tuh setelah Conan akhirnya udah bareng sama Tuhan gitu. Nah, gimana sih kalian so far jalanin hidup tanpa Conan gitu? Gimana ya, new normal, mencoba normal yang baru meskipun nggak gampang. Kayaknya gue sama Michelle agak beda gitu pengalamannya, dan hurts-nya juga beda. Jadi sama-sama basically sama-sama nunggu sih, kita juga move next ke depannya juga apa, karena kan sekarang semua agak susah ya, nggak segampang dulu. Traveling juga kan susah kan, jadi planning pulang juga nggak segampang itu, plus ada kis-kis yang belum selesai juga masalahnya gitu. Jadi pelan-pelan kita mencoba new normal, basically gitu sih. Menerima keadaan ya, berdamai dengan keadaan ya, Dri. Betul. Putus-putus Ki. Putus ya gitu ya? Anak pertanyaan.
Oke, aku langsung masuk ke pertanyaan aja mungkin ya. Kins tolong dirapiin signalnya. Cicel ya, teman-teman semua di sini juga tahu cerita tentang perjuangan Conan dengan talasemia-nya, beta mayornya ya. Tapi boleh nggak cerita sedikit pertama kali kedetek di bulan 7 tuh gimana ceritanya bisa ketahuan? Nah, bukan bulan 7 sih, 7 bulan. Iya 7 bulan, kok bulan 7 udah bolak-bolak nih. Ya kalau awal ceritanya ya si Conan tiba-tiba sakit gitu, maksudnya demam. Ya salah, mesti anak kecil demam gitu kan. Terus demam tapi naik turun demamnya gitu. Jadi karena naik turun kan bingung ya gitu, akhirnya takutnya DB gitu kan, akhirnya kita bawa ke aku bawa ke dokter. Terus dokternya bilang, oh udah lama ya bu, udah 3-4 hari naik turun. Oh ya kalau gitu ya dicek deh darahnya gitu ya. Kayaknya udah semingguan Takutnya seminggu 2 minggu. enggak, belum seminggu 2 minggu, baru 3-4 hari, takutnya DB. Nah cuman saat itu nggak bisa di dokternya nggak ada cek darah gitu istilahnya, jadi kita harus cari klinik yang bisa cek darah gitu kan. Ya udah akhirnya kita cari klinik yang buat cek darah. Di klinik itu ternyata nggak bisa juga ngambil darah Conan karena terlalu kecil, itu kan masih bayi kan, jadi venanya juga nggak kecari. Akhirnya dirujuk, harus ke dokter lagi, baru pindah rujukan harus ke rumah sakit gitu kan. Nah jadi ya total akhirnya seminggu lah baru ketahuan kalau Conan itu ya sakit gitu. Terus pertamanya batuk pilek dulu seminggu, minggu keduanya baru yang dia demam itu. Nah pas dicek di rumah sakit, dokter yang biasa kita cek gitu, terus dia bilang ini hasilnya agak kayak bukan DB ya gitu kan, bukan DB ya, jadi kamu harus ketemu sama dokter darah gitu. Ya udah, jadi di saat itu kita ketemu dokter darah, dan disitulah Baru kita kita tahu. tahu ada yang namanya thalassemia gitu. Oke, baik ya. Terus tadi kan kita juga nonton videonya yang bagian apa baca itu kalau BMT atau BMT? Iya, Sama sama aja. aja lah. Ya kan bahasa kerennya kan takut salah saya. Oke, BMT gitu. Dan pertanyaannya apa yang terjadi nih kalau Conan pada saat itu tuh nggak melalui treatment BMT tersebut? Kalau nggak menjalani, Masih ada. kalau nggak menjalani ya dia masih ada sekarang gitu, kalau nggak dijalanin. Tapi ya memang kenapa kita pilih untuk menjalankan BMT ini karena life expectancy-nya itu rendah gitu. Bisa di nggak maksimal, rata-rata itu di 20 tahun umurnya. Ada yang lebih, ada yang kurang banyak gitu. Nah plus Conan ini tuh ada turunan lain, yaitu asma. Jadi dia makin sengsara kalau sakit gitu, makin cepet capek, dan kalau sakit berarti dia harus transfusinya makin cepet gitu. Jadi karena Conan combo istilahnya nih, jadi kayak Kristal nih selama ini nih Kristal nih pasti sebulan sekali atau bahkan bisa 1,5 bulan sekali gitu. Kalau Conan tuh udah pernah sampai 2 minggu sekali gitu, karena asma gitu kan, capek ya kalau sakit asma tuh gitu kan, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu, makin lama makin deket gitu. Terus dan pada saat itu karena pengetahuan kita juga belum sebanyak sekarang lah gitu kan. Nah di sekeliling kita itu yang di tempat apa transfusi itu banyak sekali ya anak umur di bawah 10 tahun yang meninggal, dan utamanya adalah sesak nafas gitu tanpa tahu pemicunya apa gitu. Jadi kita makin takut gitu kan, makin aduh yang bener nih, masa kita taruhan gitu kan. Ini kan lebih kayak taruhan lagi karena maksudnya di Indonesia kayak nggak diotopsi lah gitu loh. Ini bener-bener nggak tahu nih karena apa gitu kan, ya tahu-tahu tiba-tiba ya pergi aja gitu. Jadi karena berpikir kalau di BMT ini bisa diselamatkan gitu kan, pikiran utamanya, berharap utamanya kan bisa diselamatkan gitu, karena kebanyakan juga kan sembuh gitu kan. Jadi ya udah kita pikir coba cari informasi lebih lanjut lah tentang prosedur ini gitu. Awalnya seperti itu. Oke. Kinsi mau nanya apa? Aku lanjut. Oke, gantian dong. Nanti gue gabut. Oke, temen Caldri.
di sini tuh banyak banget yang apa namanya ngerti banget tentang perjuangan Conan thalassemia, tapi mereka tuh pertanyaannya adalah mereka tuh nggak masih bingung what's gone wrong gitu with the BMT treatment gitu. Kenapa? Kan lu sempat bilang kan kalau si Conan itu hitungannya tuh special case gitu kan, kayak salah satu the worst case lah gitu. Nah apa sih gitu? What's gone wrong-nya sebenarnya memang kalau menurut kita going wrong dari awal. Going wrong-nya kenapa? Gak ada yang bisa jelasin. Maksudnya dari tim medis sendiri gak ada yang bisa jelasin. Kenapa? Karena dari awal nih Conan masuk rumah sakit untuk dirawat gitu kan, untuk dimulai nih proses BMT-nya ini 2 minggu pertama itu aman, normal. Maksudnya sesuai sama prosedur yang ada. Efek ke badan Conan pun sesuai sama prosedur yang ada gitu. Jadi semua pasien BMT mengalami hal yang sama, gampangnya begitu. Ya? Nah, tapi pada saat efek samping, nah memang ini yang tidak bisa diprediksi oleh dokter gitu. Efek sampingnya ya sama aja kayak sekarang kan, kalau misalnya kita vaksin di Jakarta, misalnya vaksin apa namanya COVID gini kan, ada yang tiba-tiba kenapa-napa, ada yang bye-bye aja. Nah ini ceritanya Conan ini yang kenapa-napa gitu, karena diobatin ini gitu. Nah masalahnya setelah diobatin pun si Conan ini badannya nggak ngerespon gitu. Jadi di 1,5 bulan pertama, jadi habis 2 minggu nih, terus tambah 1,5 bulan lagi nih, Conan itu ganti 3 kali obat, yang mana 3 obatnya itu obat kemo yang keras dan ya harus ditunggu seminggu. Jadi pakai seminggu baru dia hasilnya seminggu kemudian. Oh nggak berhasil, ganti obat. Coba seminggu kemudian gitu sampai 3 kali. Yang terakhir akhirnya dia brain seizure itu gitu, karena ya nggak tahu larinya kemana gitu. Bayangin aja anak segede gitu dikasih obat kemo, sebelumnya udah 3 jenis gitu, terus pada saat itu dikasih lagi 3 jenis, total kan berapa sih? banyak 8, lah 11. Nggak ngerti deh, udah banyak banget. Wow, gila ya. Itu Tapi emang parah badan banget manusia sih. tuh beda-beda ya. Jadi Beda-beda. respon terhadap treatment pun nggak bisa disamain ya. Betul. Ya apa namanya, ternyata ilmu medisnya belum secanggih itu juga untuk bisa mendeteksi kenapa gitu loh. Jadi masih ada parameter yang mereka buta, masih belum tahu kenapa. Jadi secara sebagian besar sukses sebenarnya. Untuk transplant Conan sukses, cuman ada komplikasi after Efek transplant sampingnya. yang buruk Memperburuk banget gitu loh. keadaan. Betul. Oke. Aku mau Nah, nanya. ini tuh pertanyaan banyak orang, which is gue udah tahu. Oh. Oke deh, lu. Aku Silakan. dari cerita nih pasti banyak yang mikir gini nih, ketika sudah tahu Conan seperti itu, kenapa apa sih bahasanya, coba, takut salah aku. Ya dia freeze ya. Oke. Ya kan tuh sakitnya butuh treatment. Putus-putus. Ki. Halo. Ya udah, coba ngomong. I'm here. Putus Gins, mau ngomong nggak? Udah kayaknya nggak bisa ngomong. Udahlah, ya oke ya. Why kalian decide to have second child ya, ketika sebenarnya pertama aja sudah pasti perlu ekstra perhatian. Karena begini, kan kita taunya juga baru waktu Conan thalassemia, kita juga baru tahu nih, sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Pada saat Conan ketahuan thalassemia itu, sekeluarga dicek. Nah, saat itu pula kita tahu juga bahwa ternyata kita berdua ada pembawa gen thalassemia. Tapi namanya baru tahu minor. Itu ya berarti ya. Baru tahunya pas ada itu bukan Conan. Oke. Pas Conan ketahuan, baru ketahuan juga nih ternyata kita ada gen gitu. Oke. Tapi minor. Karena minor, jadi di kita nggak ada efeknya. Istilah gitu, di kita ini ada nih, cuman dia nggak ada efeknya gitu, Cuma bisa nurunin nggak aja. terlihat gitulah, tanpa terlihat. Nah, efek sampingnya ke kita apa? Ya juga nggak ada sama sekali. Yang minor ini nggak ada penampakannya sama sekali lah gitu, di kehidupan tuh nggak ada sama sekali gitu, bener-bener kayak kita nih nggak tahu apa-apa tentang badan kita sendiri gitu. Nah, karena udah kejadian begitu, terus kan nggak percaya dong. Ya kan, pertama-tama pasti orang nggak percaya, apalagi
di sekeluarga kita yang keluarga besar gitu, ber-50 ini orang keluarga dan lebih gitu, nggak ada juga yang begitu sakit gitu kan, nggak ada yang pernah seperti itu. Jadi akhirnya keluarga yang nggak percaya dan akhirnya suruh kita ke Singapura waktu itu. Coba pastiin lagi, cek di Singapura gitu kan, karena orang Indonesia taunya Singapura yang oke gitu kan. Ya udahlah, kita cek Singapura. Sampai di Singapura ya cuman dia bilang kalau mau obatin ya ke sini, ke rumah sakit yang sekarang kita datengin, atau di Singapura bisa tapi harganya jauh lebih mahal. Dan dia udah bilang kalau di Singapura kita rate success rate-nya lebih rendah. Dia bilang cuma 80%. Kalau di Thailand ini kan kemarin 95% ke atas gitu. Akhirnya kita diem-diem aja kan, terus tapi habis itu dokternya bilang kalau punya donornya siblings lebih baik, dia bilang gitu. Tapi dia bilang sampai situ doang, itu masalahnya. Dia bilang sampai situ doang, kalau punya siblings bisa menyelamatkan kokonya gitu. Jadi kayak namanya judul apa tuh, sister apa? My Sister's Keeper. My Sister Keeper, kalau kalian pernah tahu tuh. Nah, Iya. jadi kita pikir, oh jadi bisa diselamatin toh kalau punya adik lagi, nah, gitu kan. Jadi kita mikir kan, wah punya adik lagi apa enggak ya, sembari kita mikir itu, nggak taunya aku udah hamil, kayak kucing gua tempel jadi gitu kan, udah hamil 2 bulan gitu. Terus mikir dong, ini mau dilanjutin apa enggak gitu kan. Terus kata dokter hamilnya bilang, saya mah nggak mau ngegugurin gitu. Nah terus kalau hematolognya yang dokter darahnya bilang, ya kalau mau dicek boleh, nanti kalau udah agak besar dicek aja baru diputusin, mau kalau kenapa-napa ya digugurin gitu kan. Terus kita mikir, ceknya berapa bulan? 5 bulan lah, udah gede gitu. Sangkain ya sekarang ini sebelum 3 bulan bisa gitu kan. Kalau masih di bawah 3 bulan kayaknya masih oke lah untuk menggugurkan. Pikirannya seperti itu kan. Gak tau juga mesti udah gede juga gitu. Jadi ya kita nggak berani juga kan gitu, resiko juga. Jadi ya udahlah, terima nasib aja deh gitu. Berarti kan maksudnya emang Tuhan udah kasih, mikirnya gitu kan. Ya udah, terus kita sambil berdoa bahwa si kristal ini sehat. Nah sambil berdoa seperti itu kan dokternya bilang kan bisa diselamatkan oleh stem cell ya kan. Ini kan BMT ini maunya kan stem cell. Jadi saat itu juga kita cari stem cell yang rame tuh apa, simpen stem cell. Simpen stem cell. Nah jadi pas lahiran jadi pas lahiran kristal pun kita simpen stem cell. Nah pada saat sebelum lahiran itu, di yang biasa treatment thalassemia bareng-bareng itu anaknya, mereka ada keluarga juga yang pernah mengalami seperti itu. Dia bilang dia juga begitu infonya dapatnya kan, kalau punya anak lagi anaknya bisa nyelamatin cicinya gitu kan. Jadi dia punya anak lagi, pas mau simpen nggak bisa karena ternyata adiknya ini tes di lab nggak bisa disimpan nggak bisa disimpan. Jadi adiknya ini juga ternyata thalassemia mayor gitu. Jadi dia juga dapat anak 3, yang pertama sehat, 2 yang terakhir thalassemia gitu. Nah jadi pas kristal keluar kita simpen, diterima. Jadi kita pikir kristal sehat, iya dong, karena kejadiannya mereka nggak diterima gitu. Jadi oh berarti kristal sehat nih gitu. Terus secara waktu lahir pun kristal memang lebih sehat dari Conan gitu, lebih besar gitu, lebih normal. Kalau Conan tuh kecil banget, waktu lahir aja udah kecil banget, cuma 2,4 kilo, cuma segede sama ya seperti saya. Cuman segede botol aqua, bener. Iya, kecil banget gitu. Nah kalau kristal gede, 50 cm, 3,5 kilo gitu kan, emang lebih sehat penampakannya gitu. Jadi kita udah positif aja gitu. Terus ya udah berlanjut sampai kristal 1 tahun baru ketahuan kalau dia juga ternyata thalassemia gitu. Basically karena kita ini sih, kita lack of knowledge sih. Ya informasi yang kita punya tuh belum cukup lah. Jadi ternyata maksud mereka bisa sibling bisa menyelamatkan kalau siblingnya di IVF dan mencari yang 100% match sama Conan. Secara untuk jadi donor, jadi gue masih kesel dikasih tahu aja sampai punya sibling misalnya kan anaknya apa pokoknya rese kan. Terus ada kelanjutannya yang kalau di kalimat tuh ada bintang 2 gitu. Ada komanya ya. Iya.
Oke, tapi yang Cuma kayaknya gini itu kesempatan juga buat Andri ya untuk berbuat. Untuk Wow. berbuat. Nggak penting. tapi gitu cukup menjawab ya. Kenapa nggak dicek? Emang mamanya nggak tahu. Jadi udah ketahuan ya, baru tahu ketika Conannya sudah talasemi, papa mamanya cek juga baru ketahuan. Ya, Iya, kenapa betul. ada lagi kedua? Sesimpel nempel jadi ya. Itu tadi Cicinya juga Iya, dan- bilang ya. Jadi Iya, iya. sudah menjawab pertanyaannya. Oke, berarti dari di Bangkok itu stay udah dari kapan, Keko? September tahun. 2019. September Ini 2009. ini bulan terakhir tahun kedua. Berarti tepat 2 tahun ya. Hmm. Oke, stay di Bangkok. Udah bisa Kapun Cup Kapun belum? Cup, Ya, Kopun Cup sama Sawadika. Oh, udah bisa Kapun Cup. sama Dika, Patai, Oke. Oke, lanjut lagi ya. Pasti yang teman-teman penasaran juga, total bill dari 2019 sampai Conan udah ada. Wah, banyak dah. Pokoknya kita di rumah sakit tuh karena udah mahal, maksudnya kita kan private hospital ya, apa hitungannya? Apa tuh maksudnya private hospitalnya gimana? Swasta. Swasta, Bukan bukan government bukan hospital. government hospital. Nah, karena salah satu cara mensiasati billing nggak terlalu bengkak adalah beli obat di government hospital. Karena mereka udah tahu nih billing kita tuh udah nggak wajar dibandingin yang lain karena memang pemakaiannya kebutuhannya segitu. Jadi sekitar bulan keempat udah dibilang lo kalau mau hemat ya udah kalian beli obat di Dari rumah sakitnya emang yang mensuggest. rumah sakit pemerintah beli karena memang kan rumah sakit swasta kan markup obatnya cukup gila-gilaan ya. Gila banget. Terus ya udah dari sejak bulan keempat itu ketiga atau keempat udah kita beli di ya tadinya yang mahal-mahal dulu beli di rumah sakit pemerintah Jadi mereka pilihin. sampai akhirnya semua obat udah kita Disuruh benar-benar beli di luar. beli di luar gitu loh. Itu tagihan rumah sakit sampai terakhir benar-benar terakhir tuh hampir 20 juta bat. 20 juta Kalau bat. di rupiah 20 kan, juta bat. Ya bagi dua lah kira-kira. 10M. 2 tahun ya, 10M. Enggak itu kan belum termasuk obat. Obat di rumah sakit pemerintah tuh billing yang berbeda lagi. Itu obat Conan jadi ini saat hospital yang Itu billing hospitalnya private. ya. itu beli hospitalnya. Obat Conan ya kan waktu itu ada ya kita update obat Conan sehari itu 30 jenis ya. Dia makan obat 30 jenis. Terus ada obat yang sekali Gila ya. pakai itu 15 juta. Dari 30 jenis obat itu Gila. ada satu yang paling mahal. Yang mana? Yang itu yang jamur apa-apa yang buat Oh, paru-paru. bukan sekali pakai satu dosis. iya sekali beli itu buat 2 minggu 15 juta buat 2 minggu. Gila ya, benar-benar. Itu satu dari 30 Cuma gue jenis. boleh tanya nggak, itu kalian kenapa sih pilihnya Bangkok gitu? Kayak gue tuh taunya kalau teman-teman gue kan kalau berangkat tuh ada yang misalkan di Jakarta aja, atau misalkan di Penang aja, atau misalkan di Singapura aja gitu. Tapi kalian kenapa pilih Bangkok? Surprisingly Bangkok setelah gue lihat medisnya oke banget. Terus memang suggestion dari rumah sakit di Singapura ke sini. Karena Untuk Singapura aja juga mengarahkan ke iya. Bangkok ya. Karena Karena kasus khusus kasus ini, khusus di kasus sini thalassemia. banyak gitu loh. Di sini banyak dan lebih berpengalaman lah. Kalau Singapura kan kecil ya dan mereka udah dicegah Di gitu. Singapura itu terkontrol gitu. Jadi kalau yang kayak kita nih di Singapura itu nggak boleh nikah. Lo nggak boleh punya Tuh. anak. Atau kalau lo mau nikah lo nggak boleh punya anak gitu. Nah di Indonesia Iya. dan di sini itu belum terlalu terkontrol, apalagi di Indonesia nggak terkontrol lah. Di Indonesia makanya gitu. salah Belum satu teredukasi ya, belum teredukasi sama sekali. Betul. salah satu alasan gue tuh selalu sering update dan bikin awareness ini ya salah satunya itu Untuk supaya ngebantu. kalau bisa memutus mata rantainya. Karena kan gue nyampe di posisi ini karena gue nggak tahu gitu loh, bukannya ignore, bukannya tahu tapi nggak mau tahu, tapi emang nggak pernah tahu sebelumnya, makanya Iya, kebetulan benar-benar minim banget edukasinya ya. Betul. Dokter sini aja tuh sampai ngoceh. Semua pasien di sini tuh ya dari setahun aku tanya setahun di sini pasien Indonesia berapa? Bisa
ya 50%, 30%-nya orang Indonesia lah, sisanya campuran. Terus ngapain? Ya talasemi ke sini gitu. Jadi dokter di sini kemarin itu sempat, ini di Indonesia lu pada kagak dididik apa datang ke sini semua ngabisin duit ber-MM mempertaruhkan nyawa anak pada nanyanya gitu. Mereka sendiri bingung. Iya, makanya makanya kenapa Tapi- itu gue bikin jurnalnya, kenapa kita update terus gitu loh. Tapi emang boleh ini ya, gue boleh safe to say kalau sebenarnya kebanyakan, kalau kan kita teman kita ada ya, Dri, kayak si Juwet gitu-gitu kan, maksudnya anaknya juga apa namanya Turunan. punya inilah isu lah. Nah itu kebanyakan mereka dilarinya either ke Singapura atau ke Bangkok sih, memang gue dengernya. Bener nggak? Maksudnya jarang banget yang specialty anak tuh jujur di dalam Indonesia tuh, teman gue rata-rata langsungnya berangkat. Jadi teman-teman ini untuk consideration aja ya, memang ternyata untuk dokter spesialis anak itu ada beberapa memang letaknya itu di luar negeri yang bagusnya gitu ya, Dri ya. Jadi bukan yang kalian tuh mau berangkat ke Bangkok seenak-enaknya, memang dokternya bagusnya di sana gitu ya. Sebenarnya karena isu rumah apa di Kalau di Indonesia yang fasilitas. cukup berantakan sih, manajemen baik rumah sakit maupun banyak lah. Kalau di Bangkok ya, mereka tuh semua obat yang ada itu dibikin generiknya versi lokal Sama pemerintahnya. sama pemerintah. Di Indonesia enggak. Yang ada di monopoli, maksudnya secara birokrasi, secara itu mafianya tuh banyak gitu. Jadi untuk treatment yang benar-benar benar-benar care sama pasien, kayaknya agak jadi skeptis gue setelah ngelihat. Dan gue kan tanya kenapa di Indo tuh nggak bisa, karena dokter yang si profesor yang nanganin Conan ini udah nge-push dokter di Indo untuk bikin BMT ini, itu udah dari 10 tahun lalu. Dia willing untuk ngajarin gitu loh, tapi belum bisa terrealisasi karena birokrasi, karena banyak hal gitu. Oke, mungkin info aja ya. Mungkin ada di sini yang mungkin nasabahnya, mungkin anggota keluarganya, bahkan mungkin diri mereka sendiri, kalau mau tes thalassemia di Jakarta yang bagus atau yang oke itu di mana? Ada nggak info? Kayaknya sama aja, tes darah di Prodia bisa kok. Bisa ya, Baru di bisa. produk. Ya Zaman pas Conan. Teknologi ya. Kristal bisa. Pas zaman Conan baru ada di Institut Ekman di RSCM, hanya di situ. Dan nggak bisa cek begitu aja, harus cek HB analisa. Jadi kalau kayak kita premarital itu nggak termasuk gitu. Dulu. Waktu zaman kita. Sebenarnya belum termasuk paketnya, Belum bisa termasuk ngecek tapi paketnya. belum masuk apa yang harus Pilihannya. dicek gitu loh, pilihan. Jadi kalau premarital check up biasa ini nggak ada gitu. Jadi mesti yang lebih spesifik lagi baru bisa gitu. Terus waktu zamannya Kristal ternyata di Prodia udah mulai bisa gitu untuk ngecek, tapi tetap bilangnya HB analisa dan harus dari izin dokter hematolog, nggak bisa seenaknya. Langsung aja Tapi gitu. kalau premarital check bisa. Kalau premarital check up bisa kan, ini kan kalau ngomongin si kristalnya yang dicek gitu. Oke. Berarti untuk si kristal ini ketahuan di usia 1 1 tahun tahun. ya. Bagaimana sekarang keadaan kristal tuh kayak gimana? Kalau kristalnya ya gitu-gitu aja, ini lagi Agak udah Lagi- mulai drop, udah waktunya isi bensin. marah-marah terus. Karena kalau Maksudnya isi HB-nya bensin tuh transfusi darah gitu Transfusi sih. darah. kan kayak isi bensin udah mau sebulan udah mau habis Udah mau habis nih, dia udah harus isi ngamuk-ngamuk terus, nggak mau makan, terus marah-marah Oh, gitu ya? terus. Beda-beda kalau Conan marah-marah sama tidur terus, marah-marah nggak mau makan sama tidur terus. Oke. Kalau ini marah-marah terus. Oke. Kayak cewek beneran ya, suka marah-marah. lagi. Cewek banget, pusing. Oke. Jadi kalau gue boleh simpulin, kemarin itu, misalnya ini simpulan untuk hospital bill aja. Kemarin tadi bilang kan hampir habis 20 juta baht ya kan, which is 10M, betul gak? Padahal yang waktu kemarin dibawain sama Deddy Corbuzier, sampai Deddy Corbuzier gila banget ngegalang dana itu sampai 4M, padahal itu kan buat 2 anak, bener ya, Andrea Michel ya. Betul. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian pernah lihat si Hitam Putih itu, mereka berdua, si Mas Deddy itu benar-benar ngebantuin mereka banget, karena memang teman personalnya si Andri juga sih. Jadi
dia ngebantuin sampai akhirnya nggalang dana 4M. Memang tujuannya tadinya tuh cuma 2M buat si Kiskis, 2M buat si Conan. Tapi ternyata karena Conan ada komplikasi segala macam malah 10M, betul kan? Jadi malah ngutangnya bisa dibilang eksesnya banyak gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang itu gimana cara bayarnya Dri sama Ical? Gimana bayar hospital bill-nya itu? Pakai daun. Kalau kita udah siap di penjarakan di sini. Anjir. Aku tanya ya, kalau kayak gitu belum terbayarkan berarti kalian nggak bisa pulang? Bisa. Harusnya nggak bisa pulang. Apa ya? Nah, makanya gue salah satu yang gue bersyukur terdampar di sini. Ini nih pengalaman personal dan nggak tahu ya. Karena kita memang special case dan mereka juga nggak expect sampai kayak gininya gitu loh. Dan dari awal kita juga udah cerita kita Dan dari bisa awal kesini. kita udah cerita karena itu masalah fundraising apa segala gitu loh. Kan kita dari awalnya kan secara estimasi kan udah cukup kan. Kita udah make Gitu. sure dulu gitu, karena kan balik lagi kalau di kita bisa kan kenapa kredibel, karena kan kita harus laporan ya. Ya Maksudnya kan, kita selalu harus update. harus update. Nah, kita bilang juga ke rumah sakitnya kan sebenarnya nggak boleh di rumah sakit tuh bikin video tuh nggak boleh kan. Nah, jadi kita juga bilang ini tuh uang bukan punya kita dan kita dapat segininya nih buat 2 anak gitu kan. Bisa nggak? Bisa, oke. Terus kedua, kita harus rekaman gitu kan untuk laporan nih ke orang-orang kalau uangnya memang kita habiskan di sini gitu kan. Jadi kita ngobrol jadi sebelum itu sama international affair sama siapa sih itu satu lagi, Pikachu, Itu ya memang atasannya si Mona. atasnya mana sama manajer rumah Board lah sakitnya ya, lah. maksudnya bagian hospital board. Iya, bagian hospital board, dan mereka setuju gitu. Nah, makanya pada saat tiba-tiba ini semua bleber kemana-mana itu di 2 bulan pertama aja kan udah bener-bener lonjak abis gitu kan biaya hospitalnya kan. Jadi mereka pun langsung meeting juga gitu loh, tanpa sepengetahuan kita udah meeting juga. Jadi direktur rumah sakitnya jadi sampai udah tahu dan sampai lihat gitu, dan mereka juga bingung maunya gimana gitu. Yang Iya. bersyukur mereka Jadi tidak luar melepas. biasa ya. Iya, bersyukur mereka Yang- tidak melepas. Nah, maksudnya di sini sisi humanity-nya tuh apa ya? Oke lah, maksudnya kalau compare Singapura ya, kalau menurut kita personal ya, mereka tetap consider kayak kemarin tuh kita udah benar-benar mepet lah, terus dibilang ya udah pokoknya kita nggak akan lepas tangan, treatment jalan dulu aja, masalah billing masih ntar lah kita ngomongin belakangan, karena gue udah nggak bisa deposit lagi yang kemarin kan gitu. Ya udah pokoknya di treatment yang inilah yang benar-benar the best lah. Nah, intinya sekarang The masih best, ada masih ada outstanding billing, tapi ya mereka juga pokoknya intinya kita dikasih pulang. Gue nggak bisa jelasin secara detail ya karena udah pasti ini case by case, tapi intinya secara angka sih mereka nggak kurangin, tapi intinya kita bisa pulang gitu loh, bisa pulang dulu. Iya, Yang jelasnya itu mereka langka minta banget sih nyicil gila lah. lu. Langka banget, kayak lu istilahnya belum lunas tapi lu udah bisa pulang ya kan, maksudnya itu benar rumah sakitnya baik banget juga ya ke konennya. Ya, yang penting dia bilang nyicil lah gitu. Kalau punya duit masukin Iya. gitu, berapa aja gitu. Jadi kalau ditanyakan lagi, jadi kesibukannya sekarang istilahnya mencari nafkahnya gimana Koko Andri dan Cici? Iya. Jadi kemarin kan Berdua di bener-bener yang Bangkok pas kan, terakhir, gimana tuh berdua? setelah mencairkan yang terakhir tuh sebenarnya gue udah siap-siap bensin lah kan, nggak expect kayak gini ya. Maksudnya billing Conan tuh masih serem deh, tiap minggu aja udah pasti 100-200 ribu gitu loh, Bat. Nah, begitu itu selesai, kan udah langsung billingnya nggak se-heavy itu. Jadi sebenarnya untuk gue masih bisa, dari yang kemarin gue masih punya save lah, kira-kira kalau tanpa medical expense masih bisa sampai akhir tahun gitu loh.
Terus ya sekarang ya memang lagi prepare what's next. Satu prepare pulang, yang ternyata nggak segampang itu pulang karena ya itu kan karena COVID, karena masih ada isu sama kiskis, masih ada isu sama emosi mental kita gitu loh. Nah nextnya, so far yang bisa yang kita udah planning, kita sih pengen bukan pengen ya, kita udah mau bikin buku, udah setengah jalan, ada beberapa buku yang kita mau buat. Terus kita mikir what's next-nya, ada beberapa rencana lah, mudah-mudahan bisa jadi bisnis yang beneran bisa menghasilkan, cuman masih on progress gitu. Nah, untuk buku ada beberapa buku, yang so far ada 3 buku yang pengen kita buat. Satu journey kita, satu lagi children book, buku anak-anak yang ada activity booknya buat toddlers lah, 1 sampai 5 tahun. Ini materinya udah jadi, tinggal ilustrasinya. Habis itu kalau udah selesai produksi. Nah, yang ketiga itu buku Thalassemia 101, kayak gimana cara mengurusnya, gimana pokoknya, karena kan kita kan bener-bener blank gitu ya pas kalau kita waktu kita dapat case ini, kita bener-bener blank dan kita nyari sana sini dan itu pun nggak dapat info yang lengkap gitu loh. Kalau kita dapat info yang lengkap dari awal mungkin nggak seperti ini jalannya gitu loh. Dan kita lihat kan kita lihat juga banyak orang tua orang tua pasien thalassemia yang nggak familiar dengan apa sih namanya, cari informasi dengan gadget dan sebagainya. Mereka udah disibukkan dengan, karena informasi yang tersedia pun kebanyakan ya bahasa Inggris gitu. Iya. Kayak aku dapat dari temannya PhD di US gitu kan. Jadi kalau orang Indonesia pada umumnya nggak bisa bahasa Inggris kan, mereka ya tidak bisa mengartikan itu. Banyak gitu teman-teman kan. yang bareng-bareng transfusi gitu di rumah sakit tuh yang orang tuanya udah bertahun-tahun ditransfusi. Iya, dan orang tuanya pendidikannya juga bukan yang tinggi gitu loh. Jadi gue pikir bagus kalau ada satu buku yang informasinya lengkap gitu loh. Itu yang itu buku ketiga yang mengedukasi ya. Betul. Iya. Yang Oke. Ngomongin masalah edukasi nggak apa-apa ya, gue potong bentar ya Bri, karena durasi. Boleh nggak di sini, sebenarnya kan kita kan komunitas agen asuransi juga. Nah sebenarnya kita juga pengen ngundang lo di sini karena kita berdua nggak kebayang, gue jujur nggak kebayang Bri, kalau gue tiba-tiba harus keluar 10M gitu ya galang dana. Cuma kan kita juga galang dana kan juga bingung ya, maksudnya kira-kira bisa dapat berapa gitu. Nah makanya kita pengen banget edukasi tentang asuransi. Nah menurut lo sendiri gitu, what's your thought about asuransi untuk Andri and Ical? Dan juga ini ya, kayak buat pesan-pesan buat orang tua mungkin yang masih belum yakin sebenarnya asuransi anak tuh penting gak sih gitu. Ya kalau kita tahu mah udah pasti kita inilah. Gue gini loh, keluarga gue tuh nggak ada yang, gue tuh sangat bermusuhan sama rumah sakit. Maksudnya dari kecil gue nggak pernah sakit yang sampai masuk rumah sakit gitu loh. Gue minum tolak angin aja sembuh. Terus nggak itu rumah sakit tuh sesuatu yang sangat asik dan gue nggak akan kepikir secepat itu. Maksudnya gue punya asuransi, misalnya punya asuransi, cuman gue nggak berpikir se-early itu dulu. Terus isunya juga kan ternyata genetik kan, which nggak semua asuransi juga bisa cover genetik gitu loh. Cover, betul. Bahkan jarang banget asuransi yang mau cover genetik. Jadi betul. Kalau seandainya bisa dananya ada dan ini ya se-early mungkin lah, karena kita nggak akan pernah tahu sih. Kayak gue sih, gue nggak akan pernah nyangka ya. Betul banget. Siapa yang nyangka sih ya kan, lo Makanya. sehat bugar gitu, dua-duanya atlet ya kan, suka ninju orang, tahu-taunya bisa kejadian juga ya teman-teman. Jadi proteksi kesehatan itu tuh bisa terjadi kepada siapa aja. Maksudnya benar banget yang tadi Andri bilang, kayak istilahnya kita sekarang nih, kalau Andri atau Michelle misalnya ngerti banget ya posisinya asuransi, kita kalau misalkan udah dengar 10M, kita mau bayar sebulan 5 juta, bayar nggak? Bayar guys, ya kan? Masalahnya asuransi nggak perlu 5 juta juga boleh, ya kan? Jadi ada banyak pilihannya. Teman-teman, jadi penting banget untuk mengetahui
pentingnya asuransi buat anak. Jadi buat kalian yang masih mikir anak nggak penting, anak nggak mungkin sakit atau anak nggak mungkin ini, kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Jangan biarkan uang kecil, gara-gara uang kecil lalu menghabiskan uang besar gitu. Nah teman-teman, hari ini tadi Andri udah bilang dia bakal keluarin 3 buku ya. Coba di sini chat siapa yang pasti beli bukunya, cepat chat sekarang ya. Beli, gue pasti beli ya. Teman-teman di sini harus ini juga ya, support ya, karena yang tadi Andri sama Ica bilang, mereka ini sekarang income-nya cuma dari AdSense tuh, dari YouTube. Jadi nomor 1, follow, subscribe, follow, ya, subscribe Keluarga Celana ya. Sekarang nih, abis ini selesai, subscribe Keluarga Celana, nontonin semua biar mereka bisa dapat AdSense-nya YouTube, 1 ya. Kedua, mereka akan keluarin buku, jadi kalian follow Instagram-nya mereka di Conan Crystal. Ya, Conan Crystal, ada Double Andri sama Ichel Scarlett. Mereka akan infoin kapan bukunya itu bakal launching, betul ya, Dri ya, sama Ichel ya. Yang Journey kayaknya paling lama nih yang Journey, karena gue sudah mencoba yang Journey ya, tapi bawaannya jadi mellow banget kayaknya jadi pakai. Jadi gue udah break 2 mingguan. Yang buku mana aja dulu. Betul, nanti akan diupdate di aja pasti kita support. Sosmed. Kita support. Sama ini. Subscribe ya. Gue juga prepare, nggak kopi. Pengen jualan kopi juga gue. Oke. Teman-teman beneran kita, soalnya bayangin gengs, dia masih ada utang hospital total berapa Dri totalnya? Udah banyak lah. Pusing gue nggak mau mikir. Dia banyak ya kan total bill. Ya, dia aja udah pusing ya kan. Tapi Kins di hari ini juga atas permisi ya kepada orang tua Conan juga, hari ini kami mau membuka donasi ya buat teman-teman sedikit, tidak peduli berapapun nilainya ya. Aku udah kayak gini, aku udah nggak bisa nih. Berapapun nilainya pasti itu sangat support untuk mereka, membantu. Pasti membantu ya teman-teman. Di sini ada QR code-nya. Nanti kalau terlewat, buat teman-teman yang terlewat boleh minta ke pengundangnya atau nanti di grup ya. Nanti kita akan sebar juga di grup. Nanti kita akan rekap penutupan kayaknya hari Rabu kali ya. Kayaknya kita agak lowong di hari Rabu ya. Nanti kita kasih kalau bisa sih ya teman-teman. Ya, yang nanti ada bukti serah terimanya. So kami mengucapkan terima kasih banyak ya Ko Andri dan juga Cicel udah datang, udah mampir, udah sharing tentunya. Iya. Dan tadi juga udah bilang pasti banyak berkat dan pelajaran yang kita terima. Amin. Betul. Ada pesan terakhir sekali lagi dong. Ada yang nanya tuh beli kopinya di mana? Banyak kopinya yang belum. Soon ya, baru jadi desainnya. Nanti kita pasti ini di sosmed deh. Ngebus di sosmed. Oke. Infonya di situ aja. Soalnya baru bener-bener planningnya baru mulai rampung lah. Enggak, itu udah desainnya udah jadi. Cuman kan kita di sini ya, sementara yang bantuin pasti orang yang di Jakarta kan. Jadi agak susah koordinasi ininya. Kita rapihin dulu, begitu udah aman pasti kita announce lah di sosmed. Oke. Thank you. Thank you so much. Thank you. Sampai Ini jumpa teman-teman langsung ya, screenshot nanti kita share. Thank you banget ya Ichel sama Andri. Sorry banget kalau kita ada salah kata, tapi you guys are very very strong ya. Benar-benar kayak benar-benar role model buat kita semua. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat kalian tuh hebat banget, udah bisa berdamai sama situasi gitu ya. I don't think everyone can handle that gitu. Belum 100% sih, tapi on the way lah. Belum 100%. I think kayaknya nggak akan pernah sampai 100% ya. Cuma yang penting setiap hari ada kemajuan dikit gitu. Apalagi untuk Mama Ichel juga. Dri, gue by the way nih ada satu image yang gue gak akan hilang. Pas lagi si Conan dibotakin terus lu ikut botakin, gila, gue langsung ambiar cuy. Itu keren banget, kacau gitu. Oke lah, kalau gitu teman-teman, jangan kemana-mana, belum kelar. Hari ini sesi with Andri and Ichel udah. Thank you so much. Kita mau undang MC karena mereka akan bacain produksi minggu ini. Thank you so much semuanya. Thank you. Bye-bye.